dengan era digital ini, siapa yang kreatif dia akan yang menikmati keuntungan besar. Tentu kita juga sangat prihatin ya, banyak konten-konten yang jauh dari nilai-nilai agama. Manfaatkan media sosial ini sebagai arena untuk berkarya secara positif. Halo pemirsa KJTV, senang sekali selamat datang dalam podcast Suara Dewan. Tentunya masih bersama saya Aci Ulfa dan juga saya tidak sendiri. Di sini sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Haji Hidayat SAG MSI. Pak Hidayat, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik dan sehat. Kita udah ini kedua kalinya Pak ya ketemu ya Pak ya. Tetap biasa. Sehat, semangat ya. Semangat. Masih ingat kan Pak saya Pak? Oh ya. Masih ingat ya Aji ya Pak ya. Main lagi Pak ke podcast Suara Dewan. Perasaannya gimana Pak? Ya, jadi ini pengalaman yang kesekian kalinya dan harapan saya punya dampak yang luas di masyarakat terhadap tema yang kita diskusikan. Udah di-spill barusan tema yang kita diskusikan. Temanya menarik Pak. Soal Gen Z, literasi digital juga. Nah ini kan udah nggak asing lagi ya Pak ya di kehidupan kita saat ini. Apalagi di ruang lingkup media sosial. Mungkin sebelum kita jauh banget Pak Hidayat membahas soal literasi digital para Gen Z kita. Satu kata Pak buat Gen Z dari Pak Hidayat apa? Gen Z hari ini luar biasa. Luar biasa. Oke, Gen Z itu kan kebanyakan memang akhirnya main ke media sosial, Pak. Gimana Pak Hidayat sendiri selaku wakil dewan kita melihat potret Gen Z yang saat ini nih di media sosial nih pergerakannya cukup pesat begitu Pak Hidayat? Saya melihat bahwa perkembangannya cukup luar biasa. Tidak ada Gen Z yang tidak bermedia sosial dan hampir dimanapun dan kapanpun tidak bisa melepaskan diri dari media sosial. Dan saya melihat Gen Z di Jawa Timur khususnya cukup adaptif, kreatif, inovatif, walaupun banyak hal yang menjadi perhatian kita semua. Spill Pak, apa yang jadi perhatian Pak? Terutama soal literasi ya. Literasi. Gimana sih Pak literasinya Pak? Jadi anak-anak kita Gen Z saya kira perlu ada banyak edukasi soal literasi bermedia sosial. Bagaimana dia mengelola, memahami media sosial sehingga apa yang dia karyakan itu punya dampak yang positif terhadap masyarakat. Tidak sebaliknya berdampak negatif dan bisa menyelakakan dirinya sendiri. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Sejauh ini edukasi yang diberikan oleh pemerintah maupun mungkin dari anggota dewan, apakah sudah efektif Pak terhadap para Gen Z kita? Gen Z kita ini kan mencari literasi dari berbagai sumber ya. Tentu pemerintah hanya sebagian kecil saja dan tentu tidak bisa menjangkau semua. Nah, tentu harapan kita adalah peran serta lembaga-lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat untuk betul-betul juga punya atensi yang besar terhadap Gen Z ini. Sehingga tadi yang saya katakan literasinya makin matang, pemahaman dia makin sempurna sehingga dia tambah hari tambah bijak menggunakan media sosial. Pak, edukasi literasi digital kepada Gen Z. Mungkin saya pribadi kan Gen Z juga nih Pak ya. Masih banyak Pak, mungkin yang orang seumuran saya nih kalau masalah disuruh dikasih edukasi jarang mau ngedengerin. Kebanyakan di media sosial loh kayak gini. Tapi kok ngomongnya kayak gini. Nah, edukasi yang paling optimal menurut Pak Hidayat selaku anggota dewan kita seperti apa kepada Gen Z Pak? Ya, terutama perlu pemahaman yang kuat terhadap para Gen Z kita ini untuk selalu cek and recheck terhadap apa yang dia terima. Dia menerima harus dicek, direcek ulang kalau mau menyebarkan pada orang lain, sebab
kalau yang dia sebar ini adalah berita hoax ya, berita bohong, maka akan punya dampak hukum yang serius terhadap pengguna. Yeah. Di Undang-Undang ITE itu ancamannya adalah 1 miliar dan atau 6 tahun kurungan penjara. Artinya serius ini ya Pak ya? Sangat serius. Jadi banyak kasus yang anak-anak kita yang sebetulnya dia ingin menviralkan satu konten, tapi dia tidak memperhitungkan dampaknya, sehingga dan dia barangkali sebagian juga belum mengerti bahwa ada jeratan hukum terhadap penyebar berita bohong. Nah ini yang perlu juga edukasi bagaimana Undang-Undang ITE ini bisa tersosialisasikan dengan baik terhadap seluruh jendi. Jadi agar tahu risiko-risikonya. Selama ini barangkali sebagian besar tidak tahu risikonya. Apalagi sekarang ini ada gejala asal viral ya. Betul. Asal viral. Jadi tidak memperhitungkan apakah konten ini beretika, konten ini memiliki dampak positif, konten ini melanggar hukum. Anak-anak kita kadang-kadang emosional tidak memperhitungkan hal begini. Iya betul, asal viral, asal viewers, asal likes itu ya Pak ya. Padahal harus dipertimbangkan juga dampak setelah posting, dampak setelah menyebarkan berita seperti apalagi di media sosial yang ini mungkin pergerakannya tidak bisa terkontrol dengan baik begitu ya Pak ya. Nah sebelumnya mungkin Pak Hidayat sendiri apakah pernah ada diskusi Pak dengan para Gen Z ini khususnya untuk pengelolaan media sosial literasi digital ini Pak? Pernah saya mengadakan beberapa kegiatan untuk penguatan literasi anak-anak muda kita. Kita dorong agar anak-anak kita ini kita ajari membuat konten-konten yang produktif. Konten-konten yang bisa menjadi media untuk berkarya dan bekerja. Ya, konten-konten yang bisa bernilai edukasi terhadap masyarakat. Kita latih, kemudian kita ajak diskusi kendalanya di mana, dan bahkan kita fasilitasi sehingga ya karena jangkauannya cukup luas kita tidak bisa menjangkau semua, tetapi kita sudah berkontribusi, anak-anak kita sudah sebagian ikut di forum saya dan responnya cukup luar biasa. Nah, trainernya saya dorong untuk juga setelah pasca pelatihan itu mendampingi anak-anak ini, konsultasi secara online, kalau mau ketemu juga boleh. Sehingga tidak hanya berhenti di ruang-ruang diskusi, tetapi juga ada pendampingan dalam waktu tertentu. Continue artinya ya Pak ya, tidak hanya memberikan edukasi tapi juga didampingi setelahnya begitu ya. Nah tadi sempat disinggung soal beberapa kendala yang disampaikan oleh Gen Z. Apa sih Pak saat diskusi tersebut kendala dan apa yang paling dibutuhkan para Gen Z kita khususnya dalam ruang lingkup media sosial saat ini? Ya. Anak-anak kita sebagian kecil ya karena tinggalnya di pelosok-pelosok, juga kendala internet ya. Kemudian tadi ada pemahaman yang kurang terhadap aspek risiko hukumnya tadi juga kurang. Kemudian lebih jauh secara teknis tentu perlu diasah kreativitasnya. Misalnya membuat konten mempromosikan satu makanan tertentu ya, butuh skill yang mumpuni agar karyanya bisa dinikmati oleh banyak orang. Membuat video-video pendek juga perlu dilatih lebih kreatif lagi sehingga dia bisa menjadi influencer yang bagus karena dia punya kemampuan membuat konten mempromosikan barang-barang tertentu. Nah ini penting. Jadi soal hukum, soal kreativitas, soal sarana internet saya kira masih menjadi PR anak-anak Gen Z kita. Itu kan hal yang dilakukan oleh para anggota dewan, kemudian pemerintah. Terus kalau menurut Pak Hidayat, peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan literasi digital khususnya media sosial bagi Gen Z seperti apa? Ya anak-anak kita kan dalam waktu tertentu di sekolah juga diizinkan membawa gadget ya. Kemudian kadang-kadang juga ada PR menggunakan gadget. Kemudian ada diskusi-diskusi melalui via online misalnya juga melalui gadget juga. Nah,
ini berarti guru punya peran yang besar di dunia pendidikan untuk ikut menguatkan literasi anak-anak kita, ya. Jadi memilah dan memilih konten dari berbagai sumber harus lebih jeli lagi. Nah, tentu dibutuhkan pemahaman yang kuat sehingga ketika dia membuka layar gadgetnya ada tayangan yang hoax, dia punya kesadaran untuk ini hoax dan tidak akan saya sebar. Kemudian ada konten-konten yang positif, ini penting, saya cek and recheck, kemudian ini harus saya sebarkan. Ini penting guru untuk melatih secara teknis, tetapi jauh lebih penting adalah tadi memahami konten ini apakah sudah dicek and recheck atau belum. Artinya lembaga pendidikan juga memiliki peran yang cukup penting ya. Anak-anak kita kan hampir di sekolah sekarang berangkat jam 6, pulang jam 5 sore. Separuh hidupnya ada di sekolah. Maka peran pendidikan akan jauh lebih penting mengedukasi anak-anak kita agar lebih bijaksana dan memiliki literasi yang kuat terhadap penggunaan media sosial ini. Tentu sepulang dari sekolah ya, dengan keluarga, dengan lingkungan, ini juga jauh lebih penting. Apalagi sekarang sumber-sumber literatur bacaan sekolah juga ada di gadgetnya. Betul. Nah, maka ketika di rumah anak-anak belajar pegang gadget, sekali orang tua harus ngecek ya, apa yang dibaca, ditanya kesimpulannya apa di situ, temanya soal apa dan lain sebagainya, sehingga anak di sekolah terkendali dengan baik, di rumah termonitor dengan baik pula. Dan artinya lembaga pendidikan, pemerintah, keluarga, terutama orang tua ya Pak ini juga memiliki andil yang cukup kuat begitu ya untuk membentuk Gen Z kita ini yang literasi digitalnya tuh kuat, pemahaman media sosial juga baik begitu ya Pak Hidayat. Nah kemudian Pak Hidayat, kalau kita obrolin soal Gen Z ini rasanya nggak ada habisnya begitu ya. Kita udah bahas terkait bagaimana dampak dari Gen Z kalau hanya asal viral, asal viewers aja. Kalau soal kreativitas Pak di media sosial para Gen Z kita sejauh ini Pak Hidayat melihatnya seperti apa? Saya kira sudah cukup kreatif ya, terutama di Gen Z di perkotaan ya, yang saya lihat konten-kontennya sudah cukup luar biasa. Nah, tentu ini harus kita dorong terus-menerus dan kemudian juga bagaimana bisa ditularkan ke Gen Z di berbagai kota kabupaten sehingga kompetisi kreativitas ini menjadi sangat dinamis ya dan menggeliat sehingga ada karya-karya orisinil ya, karya-karya genuine dari anak-anak Gen Z kita di berbagai pelosok di Jawa Timur. Kalau kita ngomongin tadi Gen Z secara keseluruhan artinya potretnya seperti itu Pak Hidayat melihatnya. Kalau kita tarik lebih detail lagi Gen Z Jawa Timur, menurut Pak Hidayat sendiri sejauh ini para Gen Z kita tuh sudah menjadi Gen Z yang bermedia sosial seperti apa? Apakah pasif menikmati konten atau justru menghasilkan konten? Ya, sebagian besar sudah menghasilkan ya, tetapi sebagian juga masih menjadi apa istilahnya FOMO ya, pengikut ya, pengikut. Jadi ini yang FOMO ini menjadi PR kita semua. Jadi ikut arahnya kemana? Kemudian dampaknya apa? Resikonya apa? Anak-anak kita harus sudah mulai dilatih. Dan artinya kalau kita singgung soal Gen Z di Jawa Timur, menurut Pak Hidayat sendiri ini imbang lah ya Pak ya. Ada yang menjadi konsumen pasif, kemudian ada yang produsen aktif membagikan konten begitu ya. Nah artinya kalau yang membagikan konten kan mereka kreatif ya Pak ya, mulai kreatif. Apakah ini kira-kira akan berdampak nggak sih Pak terhadap ekonomi juga? Sangat berdampak ya, apalagi sekarang ini kan kecenderungan semua transaksi bisnis kita, transaksi berbagai sektor sudah melalui digital ya. Kemudian ini sebenarnya peluang besar bagi Gen Z kita, artinya bahwa
dengan era digital ini, siapa yang kreatif dia akan yang menikmati keuntungan besar. Ya. Yang kreatif dia akan mendapatkan peluang yang besar. Oleh karena itu tadi yang saya katakan, kita kuatkan anak muda yang kreatif ini melalui berbagai forum edukasi, pelatihan-pelatihan, tapi juga kita fasilitasi anak-anak yang belum ke sana, terutama yang FUMU tadi itu. Nah, sekarang kita lihat ya, anak-anak muda kita kecenderungannya sudah mandiri dengan modal digital, dia jualan baju dari rumah, jualan snack dari rumah, jualan apapun sudah dari rumah. Jual cilo aja ada ya Pak ya, by online ya Pak? Iya, jauh lebih besar. Jadi ya tadi siapa yang kreatif dan siapa yang punya literasi yang kuat terhadap media sosial digital hari ini, dia akan menikmati keuntungan yang besar. Artinya peluangnya sangat besar. Yang kreatif ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, kita tahu bahwasanya kata kuncinya adalah menjadi seorang Gen Z yang bijak dalam literasi digital di media sosial, kreatif, begitu ya Pak ya. Gimana cara kita menemukan kreativitas itu Pak? Kan nggak mungkin kan, misal Gen Z semuanya konten-kontennya kita katakan misal tentang wisata semua, kan nggak mungkin kan Pak. Nah itu gimana cara kita menemukan kreativitas di diri Gen Z masing-masing menurut Pak Hidayat? Saya kira anak-anak kita kan punya modal bakat ya, IQ yang berbeda-beda, punya kecenderungan yang berbeda-beda, punya minat yang beragam. Artinya apa? Artinya bahwa selaku pendidik, selaku tutor, selaku trainer memberikan kesempatan yang luas terhadap anak-anak kita untuk berkreasi sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Potensi berarti potensi dirinya apa? Seringkali anak-anak kita ini kan ketika kita tanya potensimu apa tidak tahu, bakatmu di mana tidak paham, kelemahannya apa tidak tahu kelemahan saya. Jadi perlu anak-anak kita sejak awal kita gali potensinya, kemudian dari potensi itu kita dorong untuk berkembang, kita dorong untuk lebih kreatif lagi sehingga antar anak ini berkembang sesuai dengan potensi masing-masing, dengan bakat masing-masing. Nah ini yang perlu sehingga dalam psikologi anak itu 30 anak punya potensi 30 juga. Bahkan anak kembar yang lahir bersamaan itu punya potensi yang berbeda. Nah ini yang harus kita gali. Jadi pendidik harus bisa jeli dan tidak menyamakan antar anak. Ini akan mendorong anak kreatif dan sekaligus yang penting lagi adalah memberikan penghargaan terhadap anak. Apa yang dihasilkan oleh anak dari hasil karya pikirannya sendiri harus kita hargai semaksimal mungkin, kita apresiasi sehingga ada motivasi untuk berkembang. Kadang-kadang anak sudah menghasilkan karya tertentu tapi kita cuek, kita tidak apresiasi, kita tidak hargai sehingga semangatnya down, semangatnya turun. Nah, tentu ini tadi butuh kolaborasi semua pihak, orang tua harus mengapresiasi, guru mengapresiasi, pemerintah mengapresiasi. Nah, ini akan terjadi semangat yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Kalau dari pemerintah sendiri kira-kira apakah ada ruang Pak untuk para Gen Z kita ini supaya mengetahui potensi atau bakatnya di bidang mana nih supaya memunculkan kreativitas di media sosial? Saya kira sudah ya pemerintah mulai event-event lomba-lomba ya. Tapi juga di sekolah itu penting tadi yang saya katakan, lembaga pendidikan punya peran yang besar menggali potensi anak karena usia Gen Z itu usia dia berada di sekolah kan? Antara 13 sampai 25-28 tahun, usia di kampus dan di sekolah. Maka peran dosen, peran guru, peran teman akan jauh lebih dahsyat menggali potensi anak-anak kita. Maka di sekolah harus banyak ekstra, harus banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, harus banyak anak-anak ditempa skillnya sehingga potensi itu bisa berkembang dengan bagus. Pak, ini artinya kan memang menemukan potensi atau bakat ini menjadi kata kunci supaya kita sebagai Gen Z dapat memberikan kreativitas yang bermanfaat di media sosial, begitu ya Pak ya.
Gimana Pak kalau case-nya misal, saya pribadi kan Gen Z nih Pak ya, kadang nggak sabaran Pak. Alah saya udah nemuin nih potensi saya di A, tapi ternyata itu tadi mindsetnya viewers, nggak viral. Akhirnya kita cari hal lain yang sebenarnya kita nggak nyaman, tapi karena itu tadi asal viral, akhirnya kita terus-terusan di bidang itu aja yang kita juga nggak nyaman. Nah, gimana menurut Pak Hidayat sendiri soal hal itu? Ya tadi pendampingan itu penting ya, anak kita tidak lepaskan sendiri, karena kalau anak kita lepas kemudian tidak ada arah yang bagus, maka dia akan mencari arah sendiri, liar, kemudian tidak terkendali. Nah tentu pendamping ini ya tugas pentingnya adalah mendampingi tadi, mendorong kreativitasnya perkembangan dengan baik, mengapresiasi, menfasilitasi, kemudian mencegah hal-hal yang mendorong anak ini down, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi pendampingan penting agar anak-anak tadi terarah dan betul-betul berkembang kreativitas. Artinya pendampingan? Ya. Tidak hanya dari orang tua ya Pak, tapi dari lembaga pendidikan. Nah, kalau misal pendampingan udah selesai, tapi ternyata yang didampingi lebih potensinya di bidang media sosial lebih besar begitu pemahamannya dibanding mungkin yang mendampingi. Nah, ini apa mungkin pesan kepada mungkin orang tua atau pendamping supaya tidak gaptek lah bahasanya, Pak Hidayat? Ya, saya kira kalau anak-anak sudah dimodali nilai yang kuat, ya, maka kreativitas apapun dia akan terkendali. Yang penting adalah penanaman nilai. Nilai itu sumbernya bisa dari agama, bisa dari adat istiadat, ya, bisa dari nilai-nilai kebangsaan kita. Nah, penting misalnya nilai-nilai agama ini kan menyangkut soal moral ya, soal akhlak antara pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik. Nah, ketika anak-anak sudah paham bahwa ini tidak pantas saya viralkan, maka dia akan berhenti dengan sendirinya. Ya, artinya bahwa pendampingan terhadap anak itu yang penting adalah memberikan penguatan nilai dasar bagi anak agar dia lebih bijaksana dan terkendali ketika membuat konten. Itu benteng agama tadi. Kalau benteng adat istiadat, menurut Pak Hidayat apa yang bisa dilakukan? Ya, saya kira tiap kota kabupaten punya daerah ada adat istiadat yang berbeda ya, yang pantas dan tidak pantas berbeda ya, dan tentu ini lokalistik sifatnya, ya artinya bahwa peran-peran tokoh lokal menjadi sangat penting ya. Di Surabaya ini pantas, tapi di Jember barangkali tidak pantas. Di Jember pantas, di Mojokerto tidak pantas. Nah ini ukurannya sangat lokalistik karena menyangkut adat kebiasaan di lokal, maka tentu peran pendidikan lokal dan tokoh-tokoh lokal sangat penting agar anak punya dasar yang kuat memegangi adat istiadat kebiasaan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Terus kalau dari Pak Hidayat sendiri, menurut Bapak, ini kan tema kita cukup luar biasa soal media sosial dan Gen Z juga ya. Apakah saat ini media sosial tuh sudah efektif menjadi ruang publik bagi Gen Z kita, Pak? Sangat efektif ya. Sekarang media-media tradisional sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, beralih ke media digital. Karena punya efektivitas dan efisiensi yang sangat luar biasa. Ya maaf, koran cetak sekarang sudah tidak laku. Ya, orang sudah membaca tulisan koran sudah malas. Bahkan koran pun ekspansi ke digital akhirnya ya Pak ya. Bahkan TV sekarang sudah menjadi tontonan orang-orang manula seperti saya ini. Anak-anak kita sudah yang paling menarik adalah gadgetnya itu. Nah tentu ini yang saya katakan tadi punya dampak yang sangat luar biasa terhadap dinamika sosial masyarakat. Jadi ketika ada konten yang diluncurkan negatif misalnya, dampaknya sangat luas. Tidak hanya di Indonesia ya, tentu dibaca oleh
masyarakat dunia, ini yang harus menjadi perhatian kita. Artinya efektif ya Pak ruang Sangat publik media sosial bagi Gen Z ini. Nah kemudian Pak Hidayat, menurut Pak Hidayat sendiri, kalau kita ngomongin soal tadi yang paling utama dalam membuat konten yang kreatif dibarengi dengan literasi digital yang bagus sehingga menghasilkan konten yang bijak begitu ya bagi Gen Z kita, dimulai dari diri sendiri. Mungkin kita bisa katakan akhlak dan moral. Begitu ya Pak ya. Nah sejauh ini menurut Pak Hidayat sendiri, pandangan Pak Hidayat, Gen Z di Jawa Timur Pak, apakah akhlak atau moral, kesopanan di ruang lingkup media sosial dan ruang lingkup komunikasi tradisional ini terjadi penurunan atau seperti apa Pak? Kalau lihat konten-konten yang beredar di media sosial kita ya, tentu kita juga sangat prihatin ya. Banyak konten-konten yang jauh dari nilai-nilai agama. Misalnya sekarang soal konten expose pondok pesantren ya di salah satu pondok di Jawa Timur. Ini ternyata punya dampak yang sangat luar biasa. Ada protes keras dari santri di Jawa Timur dan sampai detik ini belum selesai. Nah, ini berarti apa? Berarti bahwa konten yang tidak dilandasi oleh data yang kuat, oleh etika yang baik, oleh akhlak yang mulia akan punya dampak negatif yang sangat luar biasa. Nah, tentu banyak di tempat lain, konten-konten lain yang saya kira sebetulnya tidak layak untuk viral tapi menjadi viral. Dan dampak negatifnya sangat luar biasa karena tadi pengguna Gen Z sekarang tidak hanya Gen Z ya, generasi milenial kemudian anak-anak iya betul itu kelas 5 Gen 6 Alpha SD, kalau kita nyebutnya Alpha, Pak sudah pegang gadget. Iya betul. Dia scroll beberapa konten yang ya sambil jalan tapi di tengah-tengah ada tayangan-tayangan yang amoral gitu. Artinya memang ini memiliki dampak yang cukup luar biasa ya Pak ya. Nah kemudian Pak, kita tahu bahwasanya tadi sudah dibahas terkait penanggulangan hoax juga. Kita tahu di media sosial tuh banyak sekali Pak, tidak terbatas komentar-komentar yang ingin dilontarkan seperti apa. Termasuk salah satunya cyberbullying. Nah bagaimana Pak Hidayat menanggapi hal ini Pak? Ya jadi perlu ya pemerintah, aparat penegak hukum, kemudian ada Kementerian Komdiki dan sebagainya, ada beberapa ormas yang juga punya siber ya. Tentu ini penting dalam rangka apa? Dalam rangka mengendalikan gempuran konten media sosial yang menyimpang itu. Perlu, jadi saya kira harus ada peningkatan yang jauh lebih canggih sehingga ada pencegahan dini terhadap konten-konten yang saya kira melanggar hukum dan amoral tadi itu. Dan kemudian Pak, kita tentu tidak ingin ya Gen Z di Jawa Timur ini terlibat dalam kasus cyberbullying, kemudian menyebarkan hoax, termasuk mungkin ujaran kebencian atau radikal. Misal Pak, misal ada kasus seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur kepada Gen Z kita, Pak? Ya, tentu harapan kita bahwa restorasi justice itu menjadi media pertama ya terhadap anak-anak kita. Tentu penegakan hukum menjadi pilihan kedua dan ketiga ya. Kita perlu sebetulnya ketika ada anak kita yang menyebarkan konten yang hoax misalnya dan lain sebagainya, tentu kita perlu ajak dia ketemu, kemudian sharing, kemudian kita gali sebetulnya apa motifnya dan sebagainya. Kalau masih bisa diselesaikan secara adat kekeluargaan, saya kira menjadi pilihan yang sangat bijaksana ya. Kita tidak ingin penjara-penjara kita diisi oleh anak-anak Gen Z yang sebetulnya dia literasinya belum kuat terhadap media sosial. Nah, tentu ini butuh kebijaksanaan aparat hukum di berbagai tempat. Tetapi kalau misalnya sudah
mengarah kepada perilaku-perilaku dengan motif-motif tertentu, baik motif pidana dan sebagainya, tentu ini penegakan hukum harus ditegakkan sebaik-baiknya sehingga ada efek jera dan tidak menjadi pendidikan media sosial yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Artinya langkah yang diambil tidak langsung dijudge ya Pak tapi diajak dulu ke keluargaan, kemudian dilihat dulu nih motifnya apa dulu. Kalau memang tadi ada motif terselubung yang memang memecah belah bangsa mungkin ya Pak mungkin tindakan hukum yang menjadi jawabannya begitu ya Pak Nah kemudian Pak, ada banyak anak-anak kita yang ketika dapat konten hoax dia langsung tanpa berpikir panjang disebar saja. Itu kan kelalaian yang sebenarnya tidak ada motif apa-apa, tapi karena emosionalnya belum cukup, kebijaksanaannya belum ada Nah itu yang perlu edukasi. Tapi yang memang sengaja membuat dan menyebarkan dengan motif-motif yang lain, saya kira penting untuk tegas kita. Regulasi Pak, ini kan perlu dilakukan begitu ya. Sejauh ini apakah sudah efektif Pak regulasi pemerintah terhadap etika bermedia sosial bagi para Gen Z kita, atau bahkan untuk seluruh ya Pak nggak cuma Gen Z aja, untuk etika bermedia sosial, apakah sudah efektif Pak? Saya kira sudah ya, undang-undang kita sudah cukup detail mengatur soal itu, kemudian edukasi kita di lapangan sudah cukup baik. Saya kira tinggal tadi sosialisasi saja terhadap anak-anak Gen Z kita barangkali banyak anak-anak kita yang belum tahu kalau hukumannya 6 tahun, kalau dendanya sampai 1 miliar rupiah kan belum tahu. Nah ini yang saya kira sosialisasi undang-undang yang perlu dimasifkan sehingga pemahaman anak-anak kita menjadi sempurna terhadap hukum yang dia terima kalau dia tidak bijak menggunakan media sosial. Oke, Pak Hidayat, terakhir mungkin sebagai penutup, apa Pak pesan dan harapan kepada Gen Z khususnya di Jawa Timur supaya mereka menjadi pelopor yang menggabungkan antara literasi, kreativitas dan juga etika dalam satu ruang media sosial. Silahkan Pak Hidayat. Ya, adik-adik semua di Jawa Timur, hari ini adalah hari era media sosial. Sepanjang waktu adik-adik berkumpul dengan media sosial, maka manfaatkan media sosial ini sebagai arena untuk berkarya secara positif, untuk mengasah kreativitas Anda, dan jadikan media sosial Anda menjadi alat untuk perubahan yang lebih baik ke depan. Hindari sikap-sikap yang amoral, kuatkan diri dengan nilai-nilai agama sehingga apa yang adik-adik sebar betul-betul bijak dan punya dampak positif terhadap masyarakat. Ingat, hati-hati dan terus memperkuat literasi digital kita. Terima kasih. Hati-hati dan terus memperkuat literasi digital. Karena tadi ya Pak siapa yang kreatif yang memiliki peluang besar, begitu ya Pak Hidayat Pak Hidayat, terima kasih atas waktunya. Seru sekali diskusi kita kali ini. Sehat selalu untuk Pak Hidayat. Semangat terus untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya daerah Mojokerto dan Jombang. Begitu ya Pak Sekali lagi terima kasih Pak Hidayat, terima kasih. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat ya Pak Tidak hanya untuk diri kita, tapi khususnya bagi Gen Z nih Pak, Jawa Timur dan seluruh Gen Z di Indonesia, supaya tadi ya Pak, supaya bisa menjadi Gen Z yang bijak dalam bermedia sosial. Saya Aci Ulfa, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam episode Suara Dewan lainnya.